Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa cinta Tuhan terhadap hidup kita tidak pernah berakhir. Amin. Tidak pernah habis, dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Semakin hari semakin baru, bahkan berlimpah kasih setia Tuhan atas hidup kita. Biarlah saat ini dalam ibadah kita bersama-sama mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita mau bawa korban syukur yang terbaik melalui pujian kita, penyembahan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Rasa syukur kami Tuhan yang tidak pernah habis, kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Melalui ibadah kami Tuhan, kami rindu segala yang terbaik melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui doa kami Tuhan. Kami mau bawa sehingga menjadi dupa yang harum yang menyenangkan bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau mendarah perlindungan bagi hidup kami. Sehingga kami tidak pernah gentar menghadapi hidup kami. Di saat kami susah Engkau ada. Di saat kami tidak berdaya Engkau ada. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Melalui ibadah kami Tuhan, kami mau menyukakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Kau satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
bersyukur punya Bapa, punya Allah yang baik seperti Engkau. Setiap hari cintamu Engkau nyatakan, Engkau alirkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi tidak pernah lepas dari pemandangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh selalu bersyukur kepadamu di setiap musim hidup yang Kau izinkan terjadi Tuhan.
setiamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya dalam seluruh lembah gelap, dalam lembah-lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan setiap kami. Terus kami mengarahkan hati, mengarahkan hidup kami, untuk kami saat ini mencari Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami mendirikan mezbah keluarga bagi Tuhan. Dan kami percaya kekuatan baru mengalir atas hidup kami. Engkau melawat setiap kami saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami membuka hati di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di keluarga-keluarga yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang mengarahkan wajah-Mu bagi setiap kami, dan mengarahkan telinga-Mu bagi seruan doa kami. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami juga mengarahkan hati dan seluruh kehidupan setiap kami, untuk mendengar isi hati Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan setiap kami, bahkan mengajar kami untuk kami mengerti jalan-jalan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dan kami rindu Tuhan, apa yang kami dengar boleh menjadi rema bagi hidup setiap kami, memberikan kami kuasa, karena Engkau menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Mari berkata amin. Haleluya, haleluya. Sungguh saya bersyukur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersama keluarga boleh menyisikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan waktu yang terbaik untuk boleh beribadah bersama keluarga Bapak Ibu di rumah masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan tentang keuangan yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini kita tahu dan kita sadar bukan hanya tubuh kita yang sakit, badan jasmaniah kita yang sakit, ataupun kita harus ekstra hati-hati menjaga agar tubuh kita tetap kuat, tetap sehat. Tetapi kita juga harus sadar Bapak Ibu, bahwa masa pandemi ini tidak sedikit di antara kita yang keuangan kita tidak sehat, keuangan kita dalam keadaan sakit. Kita perlu berawas-awas, kita perlu mengatur segala sesuatu, belajar segala sesuatu, sehingga kita mendapatkan kehidupan finansial yang sehat, keuangan yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita berkata, Pak, uang kami toh tidak banyak. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang keuangan yang sehat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Keuangan yang sehat tidak sekedar terletak pada jumlah uang dan kekayaan yang kita punya. Tetapi keuangan yang sehat adalah keadaan keuangan, kehidupan finansial kita yang baik, yang tentunya kita tahu pemasukan tentunya harus lebih besar dari pengeluaran kita. Atau mungkin kita berkata, tapi penghasilan saya tidak banyak. Kita harus membangun kehidupan setiap kita, sehingga kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri atas hidup kita. Ketika kita memiliki cara pandang yang benar, sikap yang benar, maka saya yakin percaya dalam kehidupan setiap kita, kita akan menikmati bagaimana kehidupan keuangan kita menjadi sehat. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, mari buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita untuk kita melihat bagaimana kunci kita mendapatkan damai dan sejahtera. Yaitu apabila kita di dalam seluruh dimensi hidup kita, saudara dan saya berusaha hidup di dalam kebenaran, termasuk membangun kebenaran, menghidupkan satu kebenaran di dalam kehidupan keuangan kita. Kenapa kita tidak merasakan damai, bahkan kita tidak merasakan sejahtera, tidak tercukupkan, kita kekurangan. Rupa-rupanya salah satu bagian yang membuat kita tidak menikmati kesejahteraan adalah hidup kita yang tidak benar. Alkitab kita mencatat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau hari ini kehidupan kita, keuangan kita sedang porak-poranda, keuangan kita sedang tidak sehat, mari bangun hidup kita di dalam kebenaran. Karena Alkitab kita mencatat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh, perhatikan. Tumbuh. Dan satu hal yang saya yakini ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup finansial kita pun, keuangan Bapak Ibu Saudara dan saya akan bertumbuh. Sehingga sejahtera dan damai kehidupan saudara beserta seluruh anggota keluarga. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu rahasia-rahasia kebenaran yang akan membuat kita sehat secara finansial. Ini waktunya kita memperbaiki, ini waktunya kita duduk untuk kita belajar. Di masa-masa sukar ini, di masa pandemi ini yang menghantam perekonomian kita, ini kesempatan yang tepat untuk saudara dan saya kembali belajar akan kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan membawa pertumbuhan dalam hidup kita. Bahkan Alkitab kita mencatat, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Ini waktunya untuk kita belajar kembali. Bagaimana kita membangun kehidupan perekonomian kita, keuangan kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara dan saya, langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus tahu keuangan kita terkini. Kita harus tahu keadaan ekonomi kita, keuangan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu punya sepeda motor, Bapak Ibu punya mobil, Bapak Ibu akan perhatikan, akan melihat, akan mencari tahu temperaturnya.
akan memperhatikan, akan melihat berapa bensin yang ada di dalam kendaraan kita. Apakah dalam keadaan full, atau bensinnya setengah, atau habis. Kita juga melihat apakah kendaraan kita ini tekanan udaranya, tekanan bannya adalah tekanan yang pas, yang tepat. Karena ketika kita tidak memperhatikan itu, kita akan mendapati kondisi mobil kita dalam keadaan tidak baik. Kita tidak tahu. Bahkan bisa membahayakan hidup kita ketika kita tidak mencari tahu hal-hal penting dari mobil itu. Ada banyak orang hari-hari ini tidak melihat, tidak tahu kondisi keuangan keluarga. Istri tidak mengerti kondisi keuangan di dalam keluarga. Parah lagi, suami, kepala keluarga tidak tahu, saudaraku, kondisi keuangan terkini dari rumah tangganya. Banyak juga anak-anak tidak tahu kondisi keuangan terkini dari orang tua mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu, kita perlu memperhatikan, kita perlu mengerti secara tepat berapa besar kekayaan kita, berapa besar keuangan kita, sehingga kita bisa mengatur dengan baik. Amsal pasal yang ke-27, perhatikan. Amsal pasal yang ke-27, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ini berbicara bagaimana kita harus tahu kekayaan kita. Alkitab kita luar biasa, bahkan mengajarkan hal-hal yang menjadi kebutuhan setiap kita dari masa ke masa. Salah satunya berbicara tentang keuangan. Amsal 27 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, untuk kambing-kambing jantan, untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk menghidupkan pelayan-pelayanmu perempuan. Jelas Alkitab kita mengajar bagaimana kita harus mengenali, harus tahu kondisi keuangan kita, kekayaan kita. Kambing domba pada masa lalu adalah kekayaan. Kekayaan mereka berupa kambing domba, harta benda mereka, onta, dan seterusnya. Tetapi jelas sekali kita melihat dari ayat yang ke-23 sampai yang ke-27, inilah ilustrasi keuangan yang sehat. Di dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Dengan kata lain, kenalah baik-baik keadaan keuanganmu, kekayaanmu. Hal-hal apa yang ada di dalam kehidupan kita? Pengeluaran-pengeluaran apa sih yang membuat keuangan kita menjadi cepat habis? Yang tidak produktif, yang membuat sakit, yang membuat kita terikat, terbelenggu di dalam hutang. Kita harus tahu benar-benar, kita harus lihat, kita harus teliti. Di masa susah sukar hari-hari ini, di dalam kehidupan ekonomi kita
Kita mungkin berkata, Pak, uang saya kan gak banyak, Pak. Kenapa harus dilihat-lihat terus? Justru karena itu Bapak Ibu. Ketika kita tahu berapa jumlah uang kita, berapa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita tahu cara untuk mencukupkan diri. Kita berusaha mengatur segala sesuatu, sehingga kehidupan keuangan kita tidak terus turun, terpuruk, bahkan kita terbelenggu dengan hutang-hutang yang menjerat kita, yang akan mencuri damai sejahtera dalam hidup kita. Kita perlu tahu Bapak Ibu. Sehingga ketika seisi keluarga kita mengerti keadaan kita, keadaan keuangan kita, maka semua unsur yang ada di dalam keluarga bertindak hati-hati dan bijaksana. Saya mengajar anak-anak saya sesuai dengan tingkat usia mereka. Untuk mereka ngerti keadaan keuangan kami, orang tuanya. Saya juga memberitahu mereka hal apa yang papa punya, hal mana yang masih perlu digumulkan, didoakan. Sehingga ketika tahu keadaan keuangan, baik anak-anak, istri ataupun suami, bergandeng tangan, bekerja sama, bahkan saling mendoakan, saling mendukung, memberi semangat. Sehingga kalau hari-hari ini kita mengalami pengurangan, kekurangan, bukan kekurangan tapi ada pengurangan dari berkat-berkat yang biasa kita terima, kita dimampukan untuk kita boleh mengatur dengan baik. Dan lebih daripada itu, kita masing-masing bisa menjaga hati. Kalau seorang suami tidak mengetahui keuangan terkini di dalam keluarganya, bisa saja akan menyalahkan istri. Bagaimana kamu mengelola keuangannya? Atau mungkin istri minta padahal dalam kondisi tidak ada uang. Atau anak merengek-rengek. Makanya saya perlu mengajar untuk memberitahu keuangan terkini di dalam kehidupan keluarga. Tentunya sesuai dengan tingkat usia mereka. Apa yang mereka perlu sesuai, mereka tahu sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Bagi anak saya yang kecil, yang saya beritahu adalah keuangan untuk jajan bulan ini, karena menyangkut kehidupannya secara langsung. Kalau tidak, saudara, dia akan merengek-merengek minta jajan, padahal bagian untuk jajan, bagian untuk makan, keluar, saudara, happy, itu sudah habis. Tetapi ketika dikasih tahu, diberitahu, ini loh keadaan keuangan yang memang jatahnya untuk jajan. Anak saya mengerti dan dia dengan sukacita berkata, ya kita berdoa bulan besok ada kesempatan jajan lagi. Kesempatan jajan bulan ini sudah habis. Nah Bapak Ibu, kita perlu tahu keadaan keuangan kita terkini, sehingga kita bisa bijak, kita bisa mengatur dengan baik kalau kita mengerti benar kondisi keuangan kita. Yang kedua yang harus dilakukan, saudara dan saya, Bapak Ibu, saudara dan saya harus melakukan budgeting, membuat sebuah anggaran dalam kehidupan keluarga kita. Anggaran bulanan, saudara, kalau perlu tahunan. Kenapa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus di bulan-bulan tertentu, di tahun-tahun tertentu. Sedangkan penghasilan kita tidak terlalu besar. Makanya perlu dibudgetkan, perlu dianggarkan, sehingga semuanya bisa
dikelola dengan baik, dengan efisien. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yang kedua yang harus dilakukan adalah bahwa kita harus membuat anggaran biaya yang kita perlukan. Ada banyak orang kehidupan keuangannya tidak sehat karena tidak menganggarkan segala sesuatu. Hari ini, saudara, rasanya panas, kepengen ini, makan apa ya? Bakso. Besok lagi, aduh, suasananya kok begini ya, enaknya makan apa ya? Steak. Steak sudah, bakso sudah. Wah ini rasanya dingin-dingin, ini enaknya makan apa ya saudara? Ketika kita tidak membuat sebuah anggaran, membuat sebuah budgeting yang kita perlukan, kita atur dengan baik, maka saudara, kita akan sulit untuk menabung, kita akan sulit untuk menyisihkan untuk keperluan-keperluan yang lebih penting. Kita perlu membuat anggaran, dan anggaran itu diketahui juga oleh seisi rumah. Sehingga orang tua tidak menjadi kehilangan sukacita karena melihat ini bebanku besar. Tetapi anggota keluarga yang lain tidak peduli dan tidak mendukung. Tapi ketika dibuat anggaran dengan benar, maka hal-hal yang berat, hal-hal yang besar, dengan menganggarkan segala sesuatu, maka kita bisa berusaha memenuhkan. Kita perlu menabung, kita perlu untuk menyisihkan sebagian dari keuangan kita untuk menjadi sesuatu yang akan menghasilkan dalam hidup kita. Kita perlu punya investasi jangka pendek, jangka panjang. Pak, uang saya tidak banyak, investasi apa? Coba diatur anggarannya. Mungkin tidak harus terlalu besar. Tetapi percaya ketika kita berusaha sedikit demi sedikit, itu akan mengajar kita untuk kita bertanggung jawab dan mempergunakan keuangan kita dengan bijak dan benar. Kita perlu mengatur segala sesuatu, kita perlu anggarkan. Suami istri harus berbicara, harus duduk bareng berbicara. Jangan sampai seorang suami tidak mengerti kebutuhan keluarganya. Yang ketiga yang harus dilakukan untuk memiliki kehidupan keuangan yang sehat. Kebenaran yang mengajar kita, kebenaran yang akan membuat kehidupan keuangan kita menjadi bertumbuh adalah kita harus mulai memberi 1/10 atau lebih dari bagian berkat yang ada dalam hidup kita. Orang mungkin berkata, Pak, enggak pakai perpuluhan aja kurang, apalagi perpuluhan. Ingat, ketika Anda melakukan kebenaran, kebenaran itu akan membawa pertumbuhan yang akan membawa saudara menikmati kehidupan yang damai dan sejahtera. Itu kebenaran. Sebagai dasar mari kita buka Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Cukup panjang, tetapi saya rindu kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, Maleakhi 3 ayat yang ke-6 sampai 12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu
kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10. Bawalah segala persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kehidupan keuangan yang sehat kalau Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam bekerja kita ini kena kutuk. Apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan, ketika ada di bawah kutuk, maka kita menanam tidak menghasilkan buah. Kita bekerja keras, ada belalang pelahap, ada belalang pindahan yang akan menghabiskan apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Malam hari ini saya rindu, ini adalah sebuah kebenaran. Kalau ada di antara kita yang belum memulai memberi, mari belajar memberi persepuluhan, belajar memberi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, belajar memberi untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Saya yakin percaya Tuhan yang menjamin setiap firman-Nya digenapi dalam hidup kita akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara sungguh-sungguh akan menikmati berkat kemenangan, berkat kesehatan secara finansial. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa Tuhan memberi dalam hidup setiap kita itu roti untuk kita makan dan benih untuk kita tabur. Ini adalah satu kebenaran, dan ketika Anda melakukan kebenaran ini, maka akan tumbuh dalam kehidupan Anda dan saya damai dan sejahtera. Berapa banyak saudara rindu mengalami kesejahteraan yang meningkat? Lakukan kebenaran ini. Benih, ketika kita makan, kita akan sakit. Demikian juga sebaliknya. Kalau itu roti Anda tanam akan busuk. Tuhan memberi kita benih untuk ditabur. Tuhan juga memberi roti untuk kita makan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ketika Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuat kita berbahagia. Karena Tuhan memberkati kita, mencukupkan keperluan kita. Bahkan Tuhan berjanji memberkati kita di dalam segala kelimpahan. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran ini. Maka saya yakin percaya bahwa saudara dan saya akan mengalami kesehatan
yang penuh dalam kehidupan keuangan kita. Bukan bergantung jumlah. Ada banyak orang kaya, uangnya banyak, tetapi mereka tidak sehat secara finansial. Ada kekhawatiran begitu besar. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan beri atas hidup kita. Diberikan untuk membangkitkan damai dan sejahtera, ketenangan dan ketentraman atas hidup kita. Untuk itu mari percaya bahwa Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara dan yang dikasihi Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu hari-hari ini mengalami kesulitan di dalam kehidupan keuanganmu? Lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera dalam kehidupan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Termasuk dalam kehidupan keuanganmu. Tuhan sanggup memberkati engkau dengan cara-cara ilahi. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup memberkati engkau dan seisi rumahmu. Lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, kelola, kerjakan dengan baik. Maka dari hari ke hari, engkau akan menikmati kesehatan di dalam kehidupan keuangan. Bapa, kami bersyukur, kami boleh diajar akan kebenaran-Mu. Dan kami tahu ketika kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, Engkau turun tangan menolong kami, Engkau turun tangan memberkati kami. Bahkan sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas hidup setiap kami. Engkau yang menghalau belalang pindahan, belalang pelahap, sehingga apa yang Kau beri atas hidup kami tidak hilang musnah dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Engkau mengajar kami dan ajar kami, beri kami kekuatan iman untuk kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga terjadi mukjizat, terjadi penyediaan ilahi dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang membuat sukacita kami menjadi melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kesempatan ini kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan pembangunan, dan persembahan khusus kami bawa di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang benar kami mau mempermuliakan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kami. Meskipun sebagian kecil yang kami bisa persembahkan, tetapi kami tahu iman kepada Yesus Kristus dan ketulusan hati kami yang akan membuka tingkap-tingkap surga terbuka bagi setiap kami, dan kami hidup di dalam berkat anugerah Tuhan. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan
Andalkanlah Tuhan dalam hidup. Dia yang sanggup mencukupi apa yang kau perlukan. Dia yang sanggup menyediakan apa yang kau perlukan. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan engkau, memulihkan keadaanmu, dan membawa engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau dibawa naik dan tidak turun. Itulah yang Tuhan janjikan atas hidup. Untuk itu terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan mari berkata, amin.